kepikiran nggak menjadi istri polisi? Saya mau nikah itu satu malam tuh gelisah Kak Mel. Tapi saya nggak suka awalnya itu. Awalnya nggak suka? Awalnya nggak cinta. Oh. Saya dihujat banyak netizen. Kenapa sih kamu dapat dia? Dia tuh kan nggak ganteng. Bener nggak katanya Uut nih demi mendampingi suami tuh sampai pernah akhirnya ngekos? Yes, sampai pernah viral kan itu. Saya bilang sama suami saya gini, yang kita jadi tinggalnya di mana gitu. Suami saya bilang, pelan-pelan cari asrama. Di belakangnya Polda itu ada kos-kosan namanya Seruni. Ngekos tuh kamu? Kos. Sama suami saya. Kok bisa kamu ibaratnya bisa manut mengikuti suami? Saat beliau ngasih gaji pertamanya di saya syukuri berapapun. Semua saya abdikan buat suami saya. Makasih loh, jangan sakiti saya ya. Saya akan mencintai sampai akhir hayat. Saya akan rawat suami saya sampai insya Allah purna tugas. Saya akan mendampingi. Tapi jangan pernah doakan saya atau sakiti saya. Saya si Putri Sinen panggung, datang kemari menurut panggilan Anda. Rendah Kak Mel. Ketinggian coba. Tinggi. Saya si Putri Sinen panggung, datang kemari menurut panggilan Anda. Asik, Uut Permatasari. Aduh, Wow, aku udah rindu banget. Kita sering Ya show ampun. bareng, sering show off air sampai berhari-hari. Aku kangen banget sama kamu. Kak Tapi Mel. aku senang sekali melihat sekarang Uut sudah menjadi ibu Bayangkari. Alhamdulillah. Udah gitu suami Mas Tri izin. Makasih banget. Mbak Uutnya udah boleh mampir ke sini. Ini banyak hal-hal value-value positif yang pengen di-share juga. Dari tadinya aku kenal Uut Permatasari, seorang entertainer. Betul. Sinden panggung terkenalnya. Kok bisa tiba-tiba menikah sama Mas Tri, Iya. memasuki dunia yang betul-betul jauh berbeda dengan seorang entertainer. Betul. Berat gak sih Uut? Kalau berat enggak Kak Mel. Enggak berat. Saya itu kan dulu tuh gini Kak Mel, sering tiap kali syuting kan Jakarta tuh macet. Saya tuh kan sering nyelonong. Karena harus show. Saya harus show, harus Iya. syuting kan harus tepat Iya, dong. iya. Jadi nyelonong itu saya sering ditangkap polisi. Sering banget. Sering banget. Nah, saking seringnya ditangkap polisi karena saya yang salah. Saya akui saya salah melanggar, Pak. Saya memang salah gitu. Iya. Cuman saya jadi mikir gini, aduh, aku takut juga ya sama Pak polisi. Nah, itu kan di situ. Iya, Kebetulan saya sering nyanyi itu diundang sama bapak-bapak polisi, misalnya Bapak Kapolri, Bapak Panglima TNI, terus Bapak Kapolda, ibu-ibu ketua daerah itu sering sekali acara KGB seperti itu kan. Iya. Terus saya bilang, ya seneng lah ya bisa memasukin di ranahnya institusi yang begitu nggak mudah masuk ke sana kan. Nggak Kalau kita semua nyanyi entertainer bisa diundang. betul, nggak semua Iya. entertain itu bisa diundang untuk nyanyi. Saya bersyukur sekali di situ. Nah, tiba-tiba tahun 2013 seorang Mas Tri ini ngejob saya. Ngejob kamu tuh maksudnya apa? Nawarin kerjaan? Bukan, ngajak saya untuk bernyanyi di acara Hari Ulang Tahun Bayangkara di Polda Banten. Oke, bentar Uut. Uut dulu kan waktu awal-awal kita suka show bareng kan, Uut itu memang udah kenal sama Mas Tri? Belum. Belum kenal sama Jadi sekali. kenal awalnya banget tuh gimana Uut? Iya itu 2013 diundang. Kebetulan ibu ketua daerahnya, ibu Kapoldanya tuh meminta untuk Uut aja yang ngisi acaranya gitu kan. Iya. Nah, terus tiba-tiba ya udahlah. Kebetulan Mas Tri lah yang mengundang saya. Oh, Gitu. Ngontek ke manajer. Ngontek ke manajer. Jadi Oke. ada temannya yang ngontek ke manajer. Oke. Terus saya bilang, oh ya nyanyinya di Polda Banten. Kebetulan oke. siang hari gitu Oke. kan. Nah, otomatis oh ya udahlah, saya masih ingat banget itu. Ada ada Ibu Gubernur waktu itu kan gubernurnya wanita kan. Nah, terus semua lengkap. Iya. Terus ini yang bikin saya kesel tuh Kak Mel, saat saya diundang, itu kan saya masuk ke dalam ruangan Bapak Dirkrimsus. Wow. Saya masih ingat Bapak Dirkrimsus Polda Banten, masih ingat, dan Ibu beserta Ibu. Waktu itu saya ruang singgahnya di situ. Iya. Akhirnya saya duduk di situ. Nah, itu Mas Tri itu ada di pojok kan, berdiri. Kamu nggak ngeh dong nih? Saya nggak ngeh ini siapa, Iya. karena kan saya nggak tahu kalau ternyata kalau di kepolisian tuh kalau reskrim Intel itu tidak memakai seragam. Memakai baju bebas gitu loh, baju bebas gitu kan. Iya. Nah, tiba-tiba saya gini,
kok ini siapa ya gitu kan. Hitam di pojokan gitu kan. Tapi saya tuh bingung kan. Terus tiba-tiba udah begitu saya manajer saya mondar-mandir kan siapa aja yang hadir kan. Kita kalau ada acara kan yang hadir yang perlu disebut siapa, Betul, ya kan, betul. tamunya siapa Iya. gitu kan. Bukan hanya nyanyi. Betul. Kita harus entertain kan, kita harus tahu acaranya apa. Nah, udah selesai. Udahlah begitu terus nyanyi saya dikawal. Saya di depan, manajer semua rame kan, belakangnya beliau gitu kan. Terus akhirnya selesai, udah diem lah. Terus tiba-tiba adalah itu Pak Kapolda sama Ibu kan, saya bilang, Ibu berkenan untuk bernyanyi, saya turun panggung kan. Begitu. Terus ada lagi yang seniornya, Mas Tri ternyata. Beliau masih single. Waduh. Ngasih saya mawar. Nyanyi saya kan ngasih mawar. Nah, naiklah ke atas panggung. Begitu saya dikasih mawar, karena saya seorang entertainer penyanyi, jadi saya nyanyikan. Terima kasih Bapak, gitu kan. Dan saya pikir kan, maaf, saya pikir sudah menikah, karena usianya kan 40 lebih. Kan kalau di polisi itu kan udah 26, 25 udah menikah gitu kan. Terus saya nyanyi, maaf Bapak, terima kasih mawarnya. Gitu. Saya takut kan ada ibunya. Terus saya bilang, mohon izin, Bapak, ibunya yang mana ya? Saya tuh takut banget gitu kan. Terus semua teriak, itu masih single Mbak Uut gitu. Pak Kapoldanya bilang masih single gitu. Waduh, deg-degan saya artinya. Waduh, baiklah Pak, saya kasih hadiah kembali. Saya nyanyiin lagu Sekuntum mawar merah yang kau berikan kepadaku di siang ini, ku mengerti apa maksudmu. Terus begitu saya ngasih lagu itu, si Mas Tri deg-degan di belakang. Astaga. Nggak tahu, Mas Tri menyimpan hati. Udah perasaan, gitu. udah suka udah lama dari tahun 2011. Masa? Sebenarnya sudah dari tahun 2011, tapi belum ada kesempatan untuk mengundang saya atau bertemu dengan Jadi saya. mantau Uut aja tuh. Mantau saya dan bilang sama mamanya, Mah, ini cewek ayu ya, bukan cantik. Ini ayu ya Ma gitu kan, kejawen banget ayu. Terus kata Mama, jangan sama dia kan artis. Takutnya nanti gitu kan, maksudnya saya artis, takutnya nanti kan kehidupannya tuh cocok nggak nih? Hedon gitu kan, takutnya kamu nggak mampu untuk menghidupi gaya hedon. Padahal aku nggak hedon. Uut mah nggak hedon. Terus tiba-tiba sudah selesai lah Kamel, bla 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 bla. Saya bersama Ibu Kapolda, Bapak Kapolda itu foto bersama, terus udah gitu masuklah ke sampai itu Pak Kapolda itu bilang gini Pak Dirkrimsusnya, Tri Pulungan, ini Mbak Uut, ayo foto. Terus ada banyak yang foto di ruangan Pak Dirkrimsus, saya masih ingat. Beliau bilang gini, ada Ibu Polon juga, Mbak Uut, ini kenalin, ini Pulungan ini, dia masih single gitu kan. Dia udah jadi Kapolsek itu udah 5 kali gitu disebutin, tapi saya nggak mudeng gitu loh. Nggak mudeng tuh artinya, maaf Bu, saya dalam hati saya di sini bekerja tidak mencari jodoh. Nggak kepikiran gitu. lah ya. Terus saya bilang, saya tuh bekerja, ngelampai rezeki dari Allah, udah selesai ya udah pulang profesional. Ya Allah Kak begitu saya foto sama Pak Dir sama Budir, terus sama Mbak Poluan itu, terus sama rame lah di situ foto. Tahu nggak, suami saya tuh ditawarin, sini Mas Tri foto sama Mbak Uut, ayo kapan lagi gitu loh. Tahu nggak bilang apa? Berdiri dan Gak mau. 8 kali ditawar gak mau. Sampai Pak Kapolda nawar, ini loh foto-foto. Gak mau. Terus aku bilang gini, ya Allah kamu tuh siapa sih? Hitam gak mau foto sama aku. Aku gitu dong. Kamu tuh hitam Jangan manis. pernah anggap remeh. Kamu tuh hitam manis tapi gak mau foto sama aku. Aku kesel banget deh. Kesel banget dong. Aku gini, ya Allah. Saya bilang gitu, ya udah gak apa-apa, satu orang gak mau foto sama aku. Sok banget. Itu sebel banget. Sok banget ya. Anda tuh sok banget dalam hati kan. Begitu gak lama kemudian, udah mau pamit-pamit, sepi dong, tinggal dia mengawal saya. Tahu nggak sih? Dia bilang, Mbak Uut, terima kasih sudah datang di acaranya HUT Bayangkara, dan Ibu Kapolda, Bapak juga alhamdulillah senang gitu kan, dengan antusias lah menyambut Mbak Uut gitu kan. Mbak Uut kalau boleh kan, Mbak Uut sering nyanyi di acara di Banten, saya kan sering kan nyanyi job di Banten tuh. Boleh nggak minta pin BB? Aduh abang, sampai segitu nggak mau foto sama aku. Tapi mau pin BB. Minta pin BB. Astaga. Minta pin BB, minta nomor handphone. Lah untungnya nggak saya kasih nomor handphone saya, tak kasih nomornya Pak Heru. Waktu itu kan beliau manajer saya. Nah terus udah gitu langsung saya kasih pin BB saya. Ini nomor handphonenya berapa ya? Kan pin BB nggak ada nomor handphone kan. Ya udahlah, pin BB zaman jadul. Udah saya kasih gini. Belum nyampe rumah di jalan udah di BB. Apa bilang apa? Bilang apa? Aku bilang, makasih ya. Nanti kapan-kapan kalau ini berkenan diundang lagi. Saya bilang, iya Pak.
sama-sama saya juga terima kasih sudah mengundang saya gitu kan. Semoga Ibu Kapolda happy gitu. Terima kasih. Berlanjut dong Kak Mel, mantau saya sampai semua keluarga saya tuh di follow Twitternya, sampai ditanya Mbak Uut pacaran sama siapa sekarang gitu, sampai ada dijanjiin pokoknya nanti kalau aku bisa dapetin Mbak Uut, kamu bantu aku ya, nanti kamu tak kasih hadiah. Ponaanku Emang gitu. niat berarti dari awal dan naksir sama Uut. Astaga. Tapi Kak Uut pernah kepikiran nggak menjadi istri polisi? Jujur belum pernah dan tidak kepikiran bahwa saya akan menikah dengan istri dari abdi negara. Saya tidak pernah berpikir Kak Mel, karena kan saya sudah ada ketakutan karena saya bandel di jalan kan, suka syuting, diserobot, ini lampu merah serobot. Saya salah karena makanya saya takut saya salah dan saya berpikir aduh nggak deh takut gitu. Kenapa akhirnya pada saat itu mau dipinang sama seseorang yang menjadi abdi negara? Karena kan otomatis pasti seorang istri atau ibu bayangkari itu kan udah pasti kehidupannya akan tersorot. Dan udah nggak bisa tuh seenak-enaknya seperti sebagian besar misalnya kita entertainer. Ada aturan yang harus diikutin. Kenapa kamu mau saat itu? Jadi gini, jadi kan pertama saya kan ini sudah jodoh saya gitu kan. Saya bingung Kak Mel, sampai aduh nikah nggak ya nikah. Saya mau nikah itu satu malam tuh gelisah Kak Mel. Itu kayak ya Allah besok saya menikah. Jadi ceritanya itu 2014 itu udah mulai deket nyatain sama. Saya bilang ya udah dijalanin aja dulu. Gitu. Terus kok tambah serius. Tapi saya nggak suka awalnya itu. Awalnya nggak suka. Awalnya nggak cinta. Sampai berapa kali putus tuh saya ngomong. Begitu 2014 saya langsung papi saya bilang, Nak, nunggu apa sih Nak? Mumpung papi masih hidup. Kalau sampai papi nggak ada, ini anak perempuan satu-satunya. Nanti kan papi pingin menikahkan. Ayolah mau nunggu apa? Ini pria ini sangat soleh banget katanya. Orang tua saya. Aduh Pi, tapi kan orangnya gitu, Pi cuek banget, terus gini orangnya gini gitu kan. Orangnya kayaknya flat banget gitu kan. Terus kata papi, jangan melihat orang itu dari fisik atau apapun. Semua tuh bisa yang penting keimanannya. Iya, kan. betul. Udah akhirnya saya umroh itu. Tahu nggak Kak Mel? Yang saya minta apa? Harusnya kalau umroh itu kan minta yang baik-baik ya. Iya. Jadi saya di depan Ka'bah kan ulang tahun kan di depan Ka'bah itu pas tanggal 7 April. Saya bilang 2014 7 April saya bilang, ya Allah kalau memang berikan saya jodoh, nggak tampan nggak apa-apa ya Allah, nggak ganteng nggak apa-apa, yang penting cinta mati sama saya, sayang, saya diratukan ya Allah, disayangi sampai akhir hayat ya Allah. Lalu saya bilang kalau memang Mas Tri ini jodoh saya, ya jadikanlah beliau jodoh saya, kalau bukan jauhkanlah. Ya Allah demi Allah, pulang dari umroh lamaran Desember. Kejadian benar-benar kejadian benar-benar Desember itu lamaran. Dan saya dihujat banyak netizen. Kenapa sih kamu dapat dia? Dia tuh kan nggak ganteng, dia gini, kamu masih bisa. Gagal loh Mas Tri. Dikata-katain laki gue. Terus saya jawab gini, tau nggak? Nggak apa-apa pria memimpin bukan dengan ketampanannya, tapi dengan tanggung jawab dan kebijaksanaannya dalam memimpin. Iya. Udah itu aja saya bilang. Benar-benar. Tapi apa yang dilewatin oleh orang kan sekarang, kita dapat kabar baik, katanya Mas Tri ini baru dimutasi, namun naik jabatan, benar nggak? Betul, alhamdulillah. Jadi sebelumnya menjadi tadinya itu di SDM sebagai Kabak Bingkar di Polda Bali. Nah setelah itu pas 2 tahun akhirnya ada PR turun dari Bapak Kapolri bahwa suami saya diberikan amanah. Alhamdulillah naik pangkat sebagai Kombes Pol Tri Gofarudin Pulungan SIKMH dan sekarang menjabat sebagai auditor di Polda Bali. Di Polda Bali. Alhamdulillah. Jadi suami sekarang di Bali menetapnya? Masih di Bali. Itu kita berdoa memang Kak Mel waktu itu. Kita kan nggak pernah tahu ya kita ditempatkan dimanapun kita harus menerima karena ini adalah memang kita sebagai abdi negara harus ditempatkan dimanapun kami harus siap dan saya harus siap mendampingi beliau. Betul, gitu kan. betul. Kita berdoa ya Allah, saya selalu tiap hari itu ya ini Bismillahirrahmanirrahim ya Allah, khususon buat suami saya waktu masih AKBP Tri Gofarudin Pulungan SKMH. Bismillahirrahmanirrahim Robi anzilni muzalan mubaraka wa anta khairu muzilina. Itu artinya ya Allah tempatkan suami saya AKBP Tri Gofarudin Pulungan SKMH di tempat yang diberkahi karena sebaik-baiknya tempat hanya Engkau terbaik memberikan tempat. Dan kita diberikan di Bali. Alhamdulillah ya Allah, saya bersyukur sekali. Sangat bersyukur sekali, sangat bersyukur dan terima kasih ya Allah gitu. Sudah memberikan tempat yang terbaik gitu. Luar biasa. Benar nggak katanya Uut nih demi mendampingi suami tuh sampai pernah akhirnya ngekos? Yes, sampai pernah viral kan itu. Masa? Yes. Karena maksudnya perjuangan apa sih? Karena orang ngeliatnya karena enak nih Uut sekarang suami udah posisinya tuh ibaratnya nyaman. Tapi perjuanganmu apa Uut? Kamel tau nggak?
waktu itu suami saya mendapat amanah menjadi Kapolres di Goa. Iya, aku dengar. 2001 mendapat amanah kan, 2001 2001 awal kalau nggak salah, saya masih ingat 2020 ya. Jadi lupa 2020 lah, 2020 jadi dapat amanah sebagai Kapolres Goa. Iya. Nah, di sana hampir 2 tahun Kak Mel. Setelah itu keluar lagi TR. TR itu apa, Ut? TR itu ya telegram. Surat telegram dari pimpinan. Ya, dari pimpinan bahwa ini yang dimutasi ya. Rotasi itu perputaran itu sudah biasa kalau di lingkungan kepolisian. Jadi suami saya dipindahkan, itu saya nggak tahu juga Kak Mel. Bisa saja saya dipindahkan di mana Kemana saja. tuh nggak ada yang tahu ya. Tapi doa saya seperti yang tadi. Nggak berubah, tetap seperti itu. Minta yang diberkahi sama Tuhan aja gitu kan. Akhirnya saya nggak tahu kenapa Kak Mel, tiba-tiba keluarlah TR itu. Kan harus melalui dulu, sebelum Kombes kan harus melalui AKBP mantap dulu, dimantapkan dulu. Jadi kita dapat TR itu, jadi Kabak Bingkar, Biro SDM Polda Bali. Ya Allah, saya nggak pernah ke Bali 4 tahun Kak Mel. Ternyata saya ke Bali udah kayak, ya Allah, kayak kesiram, ya Allah, kayak kesiram air yang dingin banget. Aduh, senengnya ya Allah. Astaga. Saya udah bahagia banget. Nah setelah itu, kan ada perpindahan tuh Kak Mel, 2 minggu tuh. Dari Goa pindahlah ke Bali. Itu belum ada tempat Kak Mel, belum ada asrama gitu kan. Kita harus mencari karena di sana kan banyak juga kan, ya maksudnya kan penuh gitu kan. Jadi kita harus mencari. Kita kan akhirnya tahu nggak Kak Mel? Saya bilang sama suami saya gini, yang kita jadi tinggalnya di mana gitu. Suami saya bilang pelan-pelan cari asrama gitu. Oh ya udah ya gitu, nggak apa-apa gitu. Tapi kan belum dapat. Terus saya bilang, Ayang kalau ngontrak rumah gimana? Suami saya itu bilang, kan di sini jauh-jauh yang kalau ngontrak rumah. Sedangkan Mas pinginnya deket di Polda supaya jalan kaki nyampe di kantor gitu. Itu suami saya yang selalu saya suka dari beliau itu. Akhirnya serius dong Kak Mel. Di belakangnya Polda itu ada kos-kosan namanya Seruni. Kos tuh kamu? Kos. Wow. Sama suami saya. Kamar tuh sampai saya bersihkan, saya kasih wangi-wangian. Tiap hari saya bersihin kamar mandi supaya bersih, wangi. Dan saat spray saya ganti punya kita sendiri. Sampai mainan anak-anak itu saya buatin yang puteran itu saya kasih apalah pokoknya. Supaya menarik lah menarik di dalam bahwa seperti di kamarnya sendiri. Saya ubah itu, bukan merubah yang sudah ada. Tapi saya kasih bunga, apa wangi-wangian gitu. Itu 6 bulan Kak Mel. 6 bulan? Yes, suami saya ngajak. Ayang kalau kita ngekos, nggak apa-apa sayang gitu. Wah, ini diva loh, Uut diva dangdut loh. Sekali show puluhan juta. Aduh ya Allah. Hebat loh, tapi kamu Uut, kok bisa kamu ibaratnya bisa manut mengikuti suami? Karena kan itu bukan perkara yang mudah ya untuk seseorang yang udah kamu udah bisa cari uang sendiri gitu loh. Betul. Itu nggak mudah, tapi saya Bismillah saya jalanin ini karena saya sebagai istri harus manut sama imamnya. Jadi saya enggak apa-apa sayang gitu. Senang, susah kami berdua gitu kan. Cuman saya memang pesennya satu sih Kamel. Gitu. Saya dari dulu saya pesan, sayang apapun kondisi Ayang, saya akan berada di depan dan di belakang Ayang. Wow. Tapi saya minta jangan pernah duakan saya. Saya akan mencintai sampai akhir hayat. Saya akan rawat suami saya sampai insya Allah purna tugas, saya akan mendampingi. Tapi jangan pernah doakan saya atau sakiti saya. Karena jika seorang perempuan disakiti, itu akan remuk tulang rusuknya. Wow. Saya minta pesan itu saja. Cuman simple dan saya nggak minta apa-apa Kamel. Sorry, wow. Kamel kalau ada suami saya di sini, selama ini mau masukin 10 tahun kita menikah, Kamel bisa tanya, Mas Tri, Mbak Ut ini minta apa aja selama jadi istri? Mobil kayak apa, kayak tas branded gitu? Saya enggak pernah. Sampai hari ini Kak Mel. Ya kamu mau, ya maksudnya gini, Uut tuh bukan dalam dunia dangdut tuh bukan artis kelas 2 ya. Maksudnya ya perjuanganmu panjang dan aku tahu Uut tuh udah sampai di satu posisi di mana ya bisa dikatakan kamu salah satu artis dangdut yang cukup besar bayarannya. Tapi mau untuk menurunkan gaya hidup untuk ngekos, janjinya cuma satu. Aku akan nemenin kamu asal kamu jangan sampai menduakan aku. Ya, itu janji saya karena saya bilang saya tadi dari nggak cinta sama suami saya sampai saya mencintai dia. Saat beliau ngasih gaji pertamanya di saya, setelah nikah kan pengantin baru, dia kasih gaji saya di amplop coklat itu.
Ini saya gajinya Mas, pegang semuanya itu. Itu rasanya ya Allah gitu kan. Begitu saya melihat gajinya itu Kak Mel ya, saya syukuri berapapun. Jadi saya mau beli sesuatu tuh, aduh kok sayang ya gitu, suamiku kerja sebulan, kalau saya nggak bisa ngumpulin kan kasihan gitu. Iya. Jadi saya kalau mau beli apa ya pakai uang saya sendiri. Kalau mau beli baju apa gitu kan, gitu. Namanya kan ngumpul-ngumpul ya Kak Mel ya gitu. Iya. Jadi belum punya anak aja udah ngumpul-ngumpulin. Sekarang punya anak itu lebih ngumpulin lagi Kak Mel buat masa depan anak gitu. Hebat ya kamu. Serius Kak Mel. Wow. Serius. Kalau mungkin suami saya bilang, Ayang pingin apa? Enggak, saya nggak pingin apa-apa ya. Mungkin pingin tas apa? Enggak yang gitu. Saya sudah punya gitu. Jadi kalau kita sudah punya kan, ya kalau beli lagi kan namanya boros ya Kak Mel. Apalagi saya kan suka fashion tapi nggak terlalu suka mengikuti. Iya, Kalau suka mengikuti jadinya saya gila nanti kan. Jadi terkuras semua duit-duit saya habis gitu kan. Jadi saya dikasih berapapun tuh, saya udah janji sama mama mertua saya. Gajinya kecil nanti mau nggak digituin. Sorry, ini maksudnya kan membandingkan dengan kamu yang udah penyanyi besar ya. Betul. Iya. Jadi mau nggak sama anak saya gajinya kecil gitu kan. Terus saya bilang, Mama kalau memang saya itu kan masih belum menikah. Kalau memang Mas Tri Ghafaruddin Pulungan itu jodoh saya, Bismillah insya Allah berapapun rezekinya, gajinya saya taruh di atas kepala saya. Itu saya nangis. Merinding aku. Wow, dari nggak cinta tuh Ut. Dari nggak cinta sampai cinta mati sampai sekarang. Awal nggak cinta, mau nikah itu nggak cinta. Begitu setelah ijab kabul, suami saya memperlakukan saya seperti ratu. Sayang sekali, nggak pernah bentak saya, luar biasa. Dari situ saya, masya Allah, inilah rasanya dicintai sama seorang suami yang begitu luar biasa solehnya gitu kan. Gitu, itu saya. Jadi ya kadang-kadang kalau misalnya saya masuk ke brand, salah satu brand gitu ya, yang harganya misalnya 1.990.000, tahu lah pasti brandnya itu kan, Z gitu kan. Jadi pasti ini segini, masuk sama suami saya gini. Lucu ya yang celananya, berapa sih ini? 1,799. Nggak jadi deh yang, sayang. Terus kata suami saya, nggak apa-apa ntar Mas bayarin. Nggak usah sayang ntar. Jadi saya ngebanding gajinya itu maksudnya kalau tak buat beliin itu nanti tinggal berapa gitu loh. Serius Kak Mel, aku tuh mikir di sana loh. Padahal sebagai seorang Uut bisa aja gesek punya saya. Sekali gesek bisa Allah. gitu pakai uang saya. Tapi saya memposisikan bagaimana kita mengikuti sebagai seorang istri abdi negara. Bisa nggak kamu seorang abdi negara gajinya seperti ini, kamu bisa nggak mempergunakan dengan baik gitu kan, dan kamu bisa nabung juga. Jadi saya yang ngikut beliau, bukan beliau yang ngikut kehidupan saya. Bukan sebaliknya ya, kan ada kadang-kadang yang karena kamunya udah diva, aku udah dari dulu udah penyanyi dangdut gitu, dianya harus mau nggak mau ngikut. Jadi ini Uutnya yang ngikutin kehidupannya dia. Kehidupan suami saya. Wow. Kadang-kadang pernah ya Kak Mel, waktu habis sekolah ya, habis sekolah, ada kan kalau kita sebelum jadi Kapolres kan ada sekolah sespimen ya. Setiap sekolah itu kan tidak mudah, harus banyak perjuangan gitu kan. Perjuangannya itu ya kita ya doa gitu kan ya. Jadi udah selesai, sudah masuk di sekolah itu kan, otomatis selama berbulan-bulan, 6 bulan, 7 bulan tuh kan, sekolah kan nggak dapat gaji atau apa kan, karena 7 bulan tuh. Dan terus tahu nggak Kak Mel, kita dapat penempatannya di Lemdiklat Polri, jatuhnya jadi patun di situ lagi di sekolah Sespim itu. Jadi kayak guru gitu kan. Dan tahu nggak, kita nggak dapat asrama Kak Mel. Saya sampai masuk di dormi kecil, dipinjemin, ada dormi 1 kosong tuh. Kasurnya itu hanya 100 meter, ya kan ukurannya. Dan sempit sekali, saya tidur di situ loh, uyel-uyelan. Karena harus ngikutin peraturan Saya bilang sama suami saya, Ayang mau ngekos, ngontrak nggak? Di sana tuh waktu itu kalau nggak salah saya masih ingat 45 juta. Sampai saya bilang, Ayang nggak apa-apa deh ngontrak, biar aku yang bayarin. Sumpah aku bilang gitu. Tapi suami saya bilang, nggak usah gitu, kita tinggal aja cari asrama yang ada. Dan saya ikut. Akhirnya dapat asrama, kita cat putih semuanya. Kamar saya wallpaperin yang semeternya 50.000. Yang penting kamar tuh indah, suasananya romantis, ada wangi-wangian. Jadi walaupun di luarnya biasa saja, yang penting di dalam kamar tuh indah. Jadi suami saya masuk itu, aduh enaknya gitu kan. Gitu. Hebat bener sih Ut kamu. Maksudnya ini kan switch perubahan gaya hidup yang tidak semua orang sanggup langsung gitu Ut. Kok lo bisa sih Ut? Kalau kita gini Kak Mel, kalau saya kan
banyak orang yang bilang, apa sih kamu nyintain jabatannya kan begitu. Ada yang berkata Karena udah lihat nanti ke depannya netizen gitu kan. Iya. Ada yang gitu. Tapi kan netizen nggak tahu bahwa awal dari nggak cinta gitu. Sampai saya bilang sama suami saya, sayang gitu. Ayang tuh manis buat saya walaupun saya awal nggak cinta, tapi sekarang saya tuh cinta, Nyunyu tuh cinta sama Ayang gitu. Terus saya bilang, yang ana uhibbuka fila ya fi hayati gitu. Maksudnya saya mencintai Ayang itu karena Allah sampai akhir hayat gitu. Sampai saya bilang, makanya saya sering manggil di Instagram kan Mas Garwo kan. Kalau bahasa Jawa Mas Garwo itu sigaran nyowo. Separuh nyawa saya dia, separuh nyawa dia saya gitu. Saya nggak pernah. Kamu percaya nggak di Bali itu ya, kalau udah gajian tuh gajinya tuh saya pisah. Jadi misalnya gajinya berapa perak, nanti dipisah buat Mas Rapip sama Didik Rafa ditabungin. Jadi saya dapatnya sedikit, nggak apa-apa. Wow. Kadang-kadang kalau apa gitu, ya udah ntar Nyut yang beliin deh pakai uang Nyunyut sampai gitu. Tapi begitu hebatnya suami saya itu tidak mau pulang ke rumah saya. Dia yang membawa saya ke kediaman beliau. Ya walaupun nggak besar tapi cukup buat berdua gitu. Saya tuh dulu nggak ada asisten rumah tangga. Jadi saya nyuci baju, saya setrika, semua saya abdikan buat suami saya. Makasih loh, jangan sakiti saya ya. Itu aja. Tapi alhamdulillah 10 tahun beliau tidak pernah nyakitin saya. Membentak tidak pernah. Wow. Betul. Gak pernah ada perempuan lain, gak pernah ada. Alhamdulillah karena tidak pernah. Semakin tinggi jabatan, betul. Laki-laki semakin mature, perempuan semakin. Betul. Dan kadang-kadang nggak peduli. Betul. Udah ada istrinya, ada apa segala macam. Artinya godaan pasti ada. Betul. Tapi kamu yakin bahwa suami itu ibaratnya selalu akan kalian saling mencintai gitu? Saya bilang gitu kan. Ayang harus contoh papa mama, papa mertua. Begitu setianya sampai tiljana, sampai di alam kubur, alam baka, sampai di akhirat gitu. Saya percaya bahwa Ayang akan memberikan kesetiaannya untuk saya, begitu pula dengan saya gitu. Apa sih yang kita cari gitu. Gitu. Saya bilang saya di dunia entertain sudah 35 tahun. Mungkin banyak lah ya kompetitor apa mungkin yang apa mungkin ada yang begini saya tuh nggak pernah kepingin loh yang mau orang tuh punya rumah 10, liftnya 10, saya juga nggak ada kepingin yang, karena patokan hidup saya bahwa semua rezeki Allah sudah aturkan. Yang penting kita tidak malas dan untuk terus belajar. Dan dimanapun kita berada harus bisa membawa diri dan menempatkan diri. Itu yang membuat kita akan dihargai dan sama orang lain. Gitu. Iya, benar. Kalau ngelihat teman-teman sepantaran Uut yang satu liftingan penyanyi juga, pada nyanyi segala macam, Uut masih nyanyi nggak sih sekarang? Masih aktif. Tapi kan pasti ada pekerjaan-pekerjaan yang Uut lebih selektif. Karena kan dengan sekarang ibaratnya Ibu Bayangkari dong, nggak semuanya bisa diambil gitu. Tapi kalau ngeliat teman-temannya ibaratnya, show sini sana kayak kamu dulu, ada masih perasaan kayak FOMO nggak? Ada perasaan, kalau aku dulu mungkin bukan istri Bayangkari, mungkin bisa semua job diambil. Tapi kan sekarang tanggung jawabnya lebih besar. Betul. Ada gitunya nggak? Nggak ada sih Kak. Cuman mikir gini, beruntung banget sampai hari ini masih banyak yang mengundang saya di acara off air ya Kak Kamel ya. Itu beruntung banget gitu. Bahkan kadang-kadang orang nggak percaya, saya punya anak 2. Masa sih gitu, kok segini-gini aja kan gitu. Jadi saya beruntung sekali. Cuman memang Kak Mel, doa saya itu haturkan waktu saya ya Allah sebagai seorang penyanyi Uut Permatasari, sebagai seorang Ibu Bayangkari, Putri Gofarudin, dan sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga, sebagai mama lah ibarat kata di rumah gitu kan. Itu diaturkan dengan baik Kak Mel. Serius itu kayak nggak pernah bentrok sama itu di organisasi dan organisasi. Betul, saya tuh sangat bersyukur sekali, betul. Dan saya tuh kalau suami saya tuh kadang malah kalau suami saya pingin sesuatu tuh, ini lucu ya Bang, nggak usah sayang, nggak usah gitu. Buat apa sih sayang gitu, nggak jadi. Tapi kalau saya pun Ayang mau apa, nggak ada yang gitu. Apa ya yang nggak usah gitu. Cuman kalau aku tuh sukanya kan ya biasa kalau make up tuh kan suka, make up tuh biasa kayak bedak, kayak apa, parfum itu suka. Saya, Ayang aku pengen parfum ini ya, gitu. Itu sih yang paling saya suka gitu. Kalau hal lain itu nggak pernah. Jadi 10 tahun tuh belum pernah saya meminta untuk sebuah tas branded itu nggak pernah. Belum pernah sampai hari ini. Cuman dapat lamaran aja itu tas branded itu. Karena saya ditanya kenapa nggak mau? Enggak, karena saya sudah punya yang sayang, uangnya ditabung aja.
Karena saya bilang anak-anak ini kita masih kecil. Nanti kan kalau sudah besar tuh pasti biaya pendidikan lebih bertambah tahun tuh bertambah mahal dan tinggi pastinya gitu. Saya menjaga untuk anak-anak. Punya anak 2 udah ganteng-ganteng, udah seneng ke Kamel. Alhamdulillah itu ya. Harta yang kayak ya Allah, saya rasanya dijemput kalau pulang ke Bali tuh sambil lari yang kecil, mama, udah ya Allah gitu. Seneng loh Kak Mel kalau punya Seneng suami banget. yang setia, sayang sama saya, itu rasanya itu ya itulah. Makanya kan saya selalu kadang-kadang godain kan. Kan kadang-kadang ada rapat dulu kan di Mabes. Saya nggak bisa ikut karena harus nungguin anak sumatif kan ditinggal. Tapi kalau nggak sumatif saya dibawa. Lucu loh Kamel. Tiap kali ada rapat itu harusnya kan istri kan yang papa aku ikut dong papa gitu. Bener nggak sih? Bener nggak Pak Kamel? Iya bener. Itu bener nggak? Kadang-kadang enggak. Papa, mama ikut dong papa gitu. Kalau aku enggak. Ayang besok ikut mas rapat ya. Kemana? Kita terbang ke Jakarta. Berapa hari? 3 hari. Aduh nggak usah saya Layang. Ayo ikut Layang gitu. Selalu diajak. Oh, dia selalu pengennya kamu tuh nemenin kamu. Betul. Wow. Kaget loh saya. Terus tiba-tiba begitu kan anak sumatif kan saya nggak ikut tuh seminggu. Beliau ke Jakarta seminggu sama adik saya, ditemenin adik saya kan. Tahu nggak saya bilang gini, Ayang aku punya lagu ya sebelum berangkat. Aku tidak minta oleh-oleh emas permata dan juga uang, tapi yang ku harap engkau pulang tetap membawa kesetiaan. Ketawa Aduh, dong. Itu ketawa. Tuh, tim gue aja. Lu tuh perfect wife banget sih, bener gak? Istri sempurna, cantik iya, melayani iya, punya karir, mau diturunin demi suaminya. Wow. Itu aku selalu bilang itu dan ketawa suamiku. Dan Kak Mel selama 10 tahun ada hal yang nggak bisa saya lupakan sampai hari ini. Apa tuh? Sengambek-ngambeknya saya sampai saya tuh nggak mau bener berangkat kerja. Saya cium tangan beliau cium tangan saya, pipi, kanan, hidung, bibir, dipeluk udah. Tapi kalau saya ngambek, saya cuma mau cium tangannya aja, jangan cium saya bibir. Itu masih dewek-dewek Kak Mel. Ayang sini. Astaga. Serius itu suami itu yang nggak pernah sampai 10 tahun. Kok bisa 10 tahun cintanya nggak berubah? Malah kamu dari nggak cinta malah jadi cinta mati sekarang. Kok bisa? Sekarang semakin cinta, makin kayak makin cinta banget kalau sekarang. Tambah cinta, suka godain, suka ini. Ayang gitu, suamiku kan lucu. Kalau misalnya kan memang nggak romantis ya Kak Mel. Aku kaku tuh kan gitu ya. kaku. Aku bilang, Ayang ini 2025 loh Yang, masa nggak bisa romantis sih sama istrinya? Ini suamiku, Ayang gitu. Terus Ayang, kok nggak romantis sih? Dia gini, masas dulu muka, masas dulu. Jadi aku totok dulu wajahnya sejam. Baru itu langsung ya Allah sayang, everyday lo begini ya gitu kan. Serius. Astaga. Beliau suka pijet, saya suka masas, suka masasin wajahnya, suka. Makanya saya suka beli minyak yang wangi-wangi itu loh Kak Mel buat masasin suami, buat muka gitu kan. Seneng banget. Dimasak tuh seneng. Jadi di hotel juga bawa. Buat tapi wajah ya Kak Mel. Sukanya wajah, leher gitu. Seneng. tegang kali ya kerja apa segala macam. Jadi itu nggak romantis Kak Mel. Wah, jadi Uut yang lebih sering manja-manjaan. Saya yang sering manja. Saya yang lebih kayak Ayang ini apa? Ya gitu. Terus kalau di rumah itu kayak misalnya ada biasa kan ada anggotanya gitu yang mau masuk ketok-ketok gitu kan. Kan saya kalau di rumah kan disuruh seksi sama suami kan. Emang request suami? Request. Saya tuh seksi, tapi tidak boleh keluar rumah. Jadi emang hanya di untuk rumah, sama suami. Di kamar, di rumah, di ruang tamu, di ruang makan, di ruang tamu aja enggak. Jadi kalau ada orang ketok-ketok, ya ada itu orang, cepet, ayo masuk. Saya digiring masuk kamar. Saya bilang, sayang, nggak mungkin dong nyunyut itu begitu ya. Orang di panggung aja kan tahu sendiri Kak Mel kan penampilan kita kan gimana gitu kan, bukannya bukannya gitu. Tapi kamu kan sebenarnya pakai baju nggak pernah terlalu terbuka kan? Enggak pernah. Tapi kalau suami special request udah di rumah seksi buat suami ya, doang. seksi itu maksudnya ya you can see, terus roknya pendek gitu kan, baju daster tapi pendek gitu sih Kak Mel, bukan yang request seksi suami bukan yang seksi yang vulgar banget enggak. Cuman biasa tank top bawah gitu udah. Kalau ada orang ketok-ketok tuh depan, masuk, ada orang cepet. Itu dia lucu ya suamiku ya. Tapi nggak romantis Kak Mel. Tahu nggak pacaran itu Kak Mel? Kita kan di mobil, udah dilamar kan begini tangan Kak Mel. Nah, kan ini kan buat apa nih personal ya? Nah, udah kan saya gini nih. Maksudnya dia tuh mau megang saya. Itu harusnya kan gini kalau cowok ya. Langsung gini kan gini sayang. Enggak Kak Mel, gini dong Kak Mel tangannya. Emang orangnya introvert, pemalu. Udah gini kan, tak tebak sendiri. Megang nggak, cepetan aku pegangin gitu. Tahu nggak sih Kak Mel lucu banget ya.
Sumpah lucu banget. Padahal polisi nih ya. Iya. Astaga. Serius, aku bilang nggak pernah pacaran tuh kayak mana sih gitu loh. Astaga. Tahu nggak apa yang bikin dia dari dulu emang kan penyanyi dangdut banyak. Betul. Yang tertarik sama lu. Katanya saya pernah tanya. Saya pernah mutusin beliau. Saya bilang udah nggak usah sama saya. Aku nggak suka ya gini. Aku nggak suka dibentak gitu. Iya. Padahal dia nadanya nggak bentak, cuman Iya. ya terus gimana gitu loh. Itu tersinggung saya kan waktu pacaran. Ya udahlah, cari yang lain aja kan banyak penyanyi dangdut lain atau artis lain kan banyak gitu. Tak kenalin ntar. Sampai saya mau ngenalin gitu loh. Dia nggak mau. Dia bilang katanya ke mamanya, cerita curhat ke mamanya, "Ma, ini anak ayu banget, Ma. Ini kalem dan ini bisa diatur, Ma. Iya. Dan orangnya nurut banget." Katanya begitu, kelihatannya begitu. Ternyata setelah dijalani, saya kan keras. Saya bilang gini, "Enggak usah sama saya, udah." Itu ya Allah Kak Mel, serius itu bertengkar hebat itu. "Enggak usah sama saya, aku nggak mau ya. Gini nggak mau ya, nggak mau." Terus si saudara saya ketakutan kan. Deut, itu polisi loh ya. Jangan gitu. Sampai ketakutan kan bertengkar tuh di parkiran. Deut, itu polisi, Deut. Jangan keras-keras gitu. Takut gini. Emang kenapa? Kan itu kan juga manusia biasa sama kayak kita. Aku bilang gitu kan. Udah nggak usah ya, kita Coba putus. sih, Nyut. Saya bilang, kita putus Astaga. gitu kan. Terus saya bilang gini, kenapa sih mau sama saya? Auban banget sih, keras kepala banget sih. Gitu. Terus tahu nggak bikin aku dulu apa? Dia bilang gini, "Aku tuh keras, gak usah sama saya, masih banyak wanita lembut." Karena aku kasih tau galaknya dulu gitu kan. Dia bilang gini, "Cobalah batu di laut aja bisa dihancurkan sama air laut." Gitu kan. Apalagi perasaan wanita Asik. yang bisa punya rasa, kata gitu. Ya Allah, sedap betul, Ma. Itu romantis dong berarti, Nyut. Nggak bisa Tapi nggak paksa. sering-sering kali ya. Nggak pernah. Bener nggak tapi sekarang katanya beritanya suami Uut Permatasari selangkah lagi akan menjadi jenderal. Bener? Ya Allah, amin. Ini aku baca dari berita itu siapa ya. sih, Kak Mel? Nggak tahu dari berita katanya begitu. Kak Mel kan memang kan tingkatannya itu begitu kan, Kak Mel gitu kan. Ada kalau setiap di Polri itu kan ada tingkatan-tingkatan. Habis dari Kompol, AKBP, terus Kombes itu ya Bismillah, mudah-mudahan bisa diberi kemudahan ya. Saya nggak bisa bilang sulit dan tidak bisa bilang mudah ya, karena kalau sesuatu dimudahkan sama Allah, kenapa enggak gitu kan. Itu nanti ada sekolahnya lagi, jenjangnya. Setelah sekolah nanti nunggu bintangnya itu. Habis bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 4. Itu tidak mudah, Kak Mel, dan tidak sulit juga jika Tuhan berkehendak. Karena semua skenario Tuhan tuh terbaik, Kak Mel. Kita nggak pernah tahu gitu kan. Itu cuma tetap aja saya bilang, jangan pernah berubah mencintaiku. Makanya saya selalu kasih songnya, jangan berhenti mencintaiku meski mentari berhenti bersinar, jangan berubah sedikit pun. Romantis loh kamu tuh. Kamel, aku romantis. Astaga. Yang sononya yang ono Kamel gitu kan. Tapi kalau misalnya sama Allah ternyata diberikan kemudahan, Mas Tri, misalnya nanti next berikutnya menuju menjadi jenderal Amin ya misalnya. Allah, amin ya Rabbal Alamin, Takut nggak? amin ya Mujibah Sailin. Ada yang misalnya Menggoda gangguan-gangguan. atau gangguan. Iya. Jadi gini. Karena ya usianya masih muda dan karirnya udah bagus. Jadi Kamel, saya percaya bahwa ujian itu di mana saja. Nah kebetulan di dunia kita ini dunia entertain dan dunia di institusi Polri, jadi godaan itu banyak, tapi semua berbalik lagi kepada individunya, pribadinya, bahwa buat saya jabatan itu juga ujian, Kamel. Iya, betul. Ya kan, seperti sama kayak kita ini, popularitas semakin tinggi juga ujian. Betul. Jadi saya selalu bilang sama suami saya, ingat ya, gitu, kita ini napak di bumi dan kembali di bumi, tetaplah membumi dan rendah hati, gitu. Jadi jangan kita sombong, takutnya Tuhan marah. Gitu kan, kita belum apa-apa udah sombong, ya kan. Kita harus ingat itu. Doa saya anak-anak selalu untuk suami saya tercinta, saya selalu ingatkan gitu. Dan saya selalu bilang bahwa jangan pernah berhenti mencintaiku ya. Iya sayang. Terus tahu nggak Kamel, aku kan kadang manja ya, saking keselnya. Ayang tuh cinta bener nggak sih sama saya? Cintanya tuh kenapa? Kan aku nggak tahu Yang. Kan taunya kan dari mama. Taunya dari mama mertua. Kan nggak pernah tahu dari Ayang. Orang Ayang cuma bilang mau nggak nikah sama Mas, gitu doang. Terus saya bilang, Ayang cintanya kenapa sih Ayang kok ngebet banget mau sama saya? Serius loh Kamel, itu kan harusnya saya nggak nikah dulu.
Saya kan 2014 minta nikah, langsung nikah, saya nggak mau nanti ya 2015. Begitu 2015 saya undur lagi 2016, nggak mau, maunya kita 2015. Kayak ngoyak gitu loh, harus dapetin ini gitu kan. Tahu nggak kemarin dijawab apa? Baru saya kemarin tanya itu di ulang tahunnya beliau. Kenapa sih kok ngebet banget sama? Karena Ayang cantik, Ayang baik dan nurut sama emas. Kata terakhirnya tuh. Itu kata Karena yang suami saya. cantik pasti banyak, Ut. Itu. Tapi bisa nurut ya. Iya. Dan saya nggak pernah selama saya menikah sampai 10 tahun sampai hari itu, beliau nggak tahu budget saya berapa. Masa? Yes. Budget sekali kamu manggung? Tidak pernah tahu, tidak pernah menanyakan. Wow. Jadi kamu tabunganmu untuk dirimu sendiri? Ya, untuk anak-anak, bukan untuk saya sekarang, untuk anak-anak. Jadi nggak pernah tanya, nggak pernah mau tahu kayak gimana, nggak pernah, dan nggak pernah ngepoin artis-artis itu gimana, nggak pernah. Dia tuh hanya diem dan ya udahlah. Tapi Kak Mel cemburunya gede. Jadi sekarang, nah ini apa yang berubah nih? Kalau manggung gimana? Kan kadang-kadang bapak-bapak, misalnya klien ngajak joget gitu. Itu nggak cemburu. Oke. Tapi kalau saat saya harus misalnya nih Kak Mel ya, nyut, yuk kita jalan yuk ke Kemang makan. Terus tiba-tiba misalnya ada cowok siapa yang kita kenal, misalnya siapa. Iya. Tahu nggak? Itu marah. Kenapa sih makan aja ada apa sih sama si cowok-cowok itu? Nggak usah ngapain sih? Saya bilang, tapi kan itu kan tanda kutip gitu. Tapi nggak bisa gitu. Tapi kan dia laki. Itu jawaban suami saya. Iya. Jadi cemburu. Udah nggak disapa dulu saya setengah hari. Udah dicuekin, bubuknya udah ngadep tembok. Serius itu suami saya. Wow. Tapi beliau itu langsung to the point sama saya. Sayang bagusan begini deh badannya. Biasanya apa? Misal request suami nih apa? Kan kamu tuh badannya sama persis kan Yud, sama dulu. Ini request suami juga? Iya, biasanya kan ada agak sedikit demo dikit misalnya perut atau paha, kan saya kan bagian paha yang gede ya. Tapi bilang, ini apa sayang? Nah itu udah PR, dikecilin. Jadi suamiku tuh pingin saya seperti dulu Iya, tetap cantik pokoknya buat dia ya. Iya. Kenapa sih saya nggak apa-apa gitu? Seneng aja gitu. Iya. Perawatannya Yudnya apa sekarang? Nggak ada, saya cuman pakai krim malam, krim pagi, cuman udah nggak pernah. Diet apa jaga badan ya. Saya vegetarian. Wow. Dulu pernah 3 tahun vegetarian. Oke. Jadi waktu jadi Kapolri itu saya vegetarian. Setelah saya hamil tidak boleh sama dokter supaya anak dapat nutrisi. Iya, gitu. iya. Jadi ini ngejaga badan salah satunya adalah demi tentunya untuk supaya suami cinta pokoknya. Jadi apa yang saya miliki sekarang, anugerah saya miliki, wajah, badan itu pure buat suami. Wow. Jadi itu berkah kalau untuk suami dan itu halal karena untuk suami saya. Kecuali saya bersolek untuk orang lain itu haram kan, gitu. Tuh, dengerin tuh. Gila aku sampai speechless loh ngeliat Yud loh. Yes. Wah, anak ini hebat banget bisa berubah switch. Waktu pada saat jadi Ibu Bayangkari dari senior, dari sekitar gitu. Ngeliat Yud tuh seorang artis diva dangdut tuh susah nggak untuk beradaptasi? Jadi gini Kak Mel, kalau di organisasi itu kan Bayangkari itu kan satu ya. Jadi yang membedakan itu adalah jabatan para bapak-bapaknya. Tapi kita di sini sebagai Bayangkari harus sangat menghormati ibu pimpinan kita. Very ya good. Kan? Yeah. Harus menghormati ibu pimpinan kita dan harus merangkul adik-adik junior kita dan harus hormat sama mbak-mbak senior juga. Dan kita harus bisa menempatkan diri saat kita berada di situ. Jadi kita tidak boleh membuat orang lain sampai sakit hati atau iri hati. Kita harus bisa menempatkan diri. Jadi kalau nyunyut sih gitu. Jadi walaupun ya kadang-kadang kan orang melihat wah ini artis nih pasti nanti pakai sepatunya ini. Enggak Kak Mel. Aneh-aneh kan itu ya beratnya. Saya kemarin sepatu saya jebol loh Kak Mel. Ini ada cerita ini. Saat kenaikan pangkat sepatu saya jebol Kak Mel. Kenapa? Karena jarang dipakai kali? Karena jarang dipakai, 2 tahun nggak dipakai langsung. kata Ibu Kapolda dan Ibu Wakapolda, wah ini jarang dipakai, jarang Bayangkarian gitu kan. Siap Ibu, siap salah Ibu gitu kan. Akhirnya saya beli, ya karena masih harus pesen kan. Saya karena harus ada acara lagi waktu itu, jadi ada giat lagi. Akhirnya saya beli dong, merek B, harganya 350. Ya enak aja saya pakai. Enak aja, yang penting warna hitam gitu loh. Jadi nggak menter-menteran ini? Enggak, saya nggak mau. Karena kan saya melihat bahwa sosok ibu pimpinan ya, ibu kota umum dari masa ke masa, bahkan ibu-ibu Kapolda, bahkan ibu-ibu dir semuanya itu sederhana loh Kak Mel. Itu sebenarnya sederhana loh. Makanya saya sedih kadang-kadang kalau ada berita
yang dibesar-besarin itu Iya. kan hanya oknum. Oknum, iya. Oknum iya. dari Bayangkari Betul, gitu. betul. Padahal yang pimpinan-pimpinan atas itu sangat Humble. sederhana Iya. sekali. Kamel kan sering kan Iya. acara-acara itu kan. Iya, tahu mana banget tuh. ada yang hedon-hedon tuh nggak ada. Justru sangat tertutup, apalagi dengan sosial media. Nggak ada begitu. Kecuali beliau saat kondangan, ya Iya. kan memang kan harus menyesuaikan. Seperlunya lah ya. Seperlunya Iya, gitu iya. kan. Jadi kalau saya tuh berpikir di mana saya berada jangan sampai membuat orang lain tuh iri hati dan sakit hati. Betul. Harus menjaga tutur kata juga gitu kan. Saya misalnya seandainya saya direndahkan, saya nggak akan sakit hati kamu. Saya nggak akan sakit hati. Saya cuma bilang nggak apa-apa. Yang penting Allah tidak merendahkan saya. Iya. Allah mengangkat derajat saya. Saya begitu aja. Iya, Saya nggak iya. sedih, nggak dendam, nggak ada itu saya. Iya. Masih punya ambisi tinggi untuk menjadi dalam dunia tarik suara dangdut. Ini lagi mau keluar single baru, Kak Mel. Jadi masih tetap berkarya juga Masih ya. berkarya, masih diizinkan. Kan kemarin kan ada satu yang mungkin nggak suka dengan karir saya, beliau menutup karir saya. Jadi ditutup katanya. Uut Permatasari tidak butuh duit. Masa? Sudah jadi istri ini, ono ini Iya, nggak butuh iya. duit, jadi sekarang tidak nyanyi. Otomatis orang semua ditutup. Jadi saya nggak, mungkin Mbak Ut nggak nyanyi ya. Iya, iya, Jadi iya. pada takut kan. Begitu akhirnya saya tahu, ya saya ngomong bahwa saya masih diizinkan suami berkarya. Masih Beda boleh. loh ya kalau suami Iya. saya tidak mengizinkan. Kan kalau suami tidak mengizinkan kita harus ikutin suami kan, iya. imam kan. Tapi gitu suami kan. masih mengizinkan Suami ini? mengizinkan gitu. Oke. Jadi beliau mengizinkan. Bahkan kalau saya di job di daerah jauh, ditanya kayak kemarin kan malam tahun baru harusnya ambil job Kak Mel. Ini loh memang skenario Allah yang terbaik tuh. Kan Kenapa nggak nih? Kak Mel? Udah ada job di luar Jawa dan itu jauh harus ditempuh naik pesawat kecil lagi, darat lagi 6 jam. Berarti pesawat pertama Iya. besar, lalu oper lagi pesawat kecil, habis pesawat kecil darat 8 jam. Wow. Saya nggak perlu sebut ya daerahnya. Iya. Saya bilang sama suami, ayah ini malam tahun baru ini saya kesini jauh nggak? Kata suami saya apa? Sayang itu jauh loh, ini Iya. kan ekstrim, ini kan hujan-hujan gitu. Iya, betul. Nungguin anak-anak aja yuk gitu kan, kita pergi gitu kan. Oh ya udah sayang, nggak tahu nggak Kak Mel? Kalau saya sampai berangkat itu, saya belum tentu bisa dampingin suami saya kenaikan pangkat. Karena surat telegram itu datang tanggal 30 jam 3 pagi. Kalau nggak kebayang tuh suamimu sendirian ya. Sendiri saya nggak mungkin. Inilah Allah mengaturkan. Doa saya dijabah, aturkan waktu yang terbaik. Akhirnya saya harus mendampingi suami saya. Ya seneng lah Kak Mel. Seneng terus. Iyalah. Tahu nggak Kak Mel, saya kan suka gigitin dia. Begitu pulang copot seragam. Ih lucu ayang ini gemes aku Yang gemes. bener lu, Yun. Serius, ayang gemes aku gigitin lengannya, perutnya. Ayang gemes aku. Sini selamat ya sayang. Makin cinta sama Ya istri ya, Allah, sama gemes anak-anak ya. banget, Tak doain Yun. nanti gampang karirnya dimudahkan, cepat sekolah dan nanti bisa meraih bintang-bintang di langit. Sampai saya doa saya gitu. Ya Allah. Gitu. Pantes suamimu karirnya makin bagus. Ternyata di belakangnya ada istri yang nggak pernah berhenti. Nggak pernah. Mendoakan buat suami ya. Nyot, apa yang mau... Jadi ini suami sekarang posisinya baru naik jabatan ya? Iya. Alhamdulillah. 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 Kak Mel. Alhamdulillah. Doain lancar ya Kak Iya Mel dong, dalam mengabdi ya. Iya dong. Semoga iya. amanah. Dan berkah dijauhkan selalu. dari Amin. orang-orang yang nggak baik. Amin, ya. amin, amin. Pokoknya skenario-nya Allah selalu diberikan kemudahan Amin, buat ya Nyut Allah. sama Mas Tri Amin, juga. amin. Nyut mau 10 tahun pernikahan, Ya. pengen ngomong apa sama Mas Tri? Ya. Buat Mas Tri, ya bentar lagi mau masukin 10 tahun ya, 15 Februari nanti. Terima kasih sudah menjadi imam terbaik. Terima kasih sudah menjadi bapak terbaik. Terima kasih sudah mendampingi Nyunyut dengan bawelnya. Nyunyut kan bawel. Terima kasih sudah memberikan yang terbaik. Dan Nyunyut tidak pernah menuntut apapun. Nyunyut akan terus memberikan doa dan semangat untuk Mas Tri supaya kedepannya karirnya bagus. Amin ya. Dijauhkan dari mara bahaya, dari Amin. kezoliman, didekatkan dengan yang baik, dilancarkan semuanya. Dan saya mengucapkan selamat ya Mas atas jabatan barunya. Semoga berkah dan amanah. Dan masih harus ingat bahwa kita menginjak bumi, kita kembali ke bumi. Dan semua ini adalah titipan dari Allah. Ya. Semoga semuanya yang Mas Tri emban bisa menjadi amanah dan berkah. Saya, Mas Rafif dan Dede Rafa selalu mencintai Mas Tri, mencintai Papa sampai akhir hayat. Dan semoga kita terus bersatu dan bahagia sepanjang masa. I love you Mas Tri, Mas Garwo, forever. Yang terbaik dan limited edition di hatiku. Itu
limited Nice edition. banget loh. Mas Garma limited itu edition. limited edition walaupun hitam tapi hitam manis dan Hitam-hitam limited. kereta api loh. Iya. Biar hitam banyak yang menanti loh. Iya, tapi kan saya juga pernah gunting rambutnya kan waktu itu. Masa? Saya ada videonya tuh saya gunting rambutnya. Suami saya gunting pelontos kan gitu kan. Jadi beliau tuh nggak kalau masas capek itu beliau tuh masas bareng saya yang ke cewek, tapi kalau suami saya dikasih cewek nggak mau, beliau maunya cowok gitu kan. Saya pun begitu, dokter kandungan saya harus perempuan, suami saya permintaannya ya alhamdulillah. Pokoknya saya kalau ngomongin suami Kak Mel, demi Allah. Kenapa sih kamu tuh kalau ngomongin Mas Tri kamu air matamu tuh berlinang-linang langsung sih? Karena sangat terbaik ini jodoh yang tepat diberikan sama Allah untuk saya. Susah Kak Mel diungkapin, baik sekali. Kalau mau pakai baju itu tanya saya dulu. Sayang Mas pakai baju apa ya? Ini bagus nggak? Ini aja Ayang. Gitu. Dan cirinya suami saya itu sampai hari ini tidak mau pakai baju kusut sedikit walaupun tangan harus perfect gitu. Serius Kak Mel? Nih kamu ibaratnya the real diratukan sama suamimu ya? The real. Inilah jodoh tepat dan terbaik dari Allah gitu kan. Saat dari awal tidak mencintai sampai deg-degan mau nikah, begitu sudah nikah merasakan hangatnya kasih sayang pelukannya dan selalu nggak lelah-lelah membuat saya semangat, memberi support untuk saya dan nggak pernah menuntut apapun dari saya dan nggak pernah minta saya Mas belikan itu, nggak pernah sama sekali. Justru saya yang tanya, Ayang tak beliin ini ya, jangan yang sayang mahal, padahal itu gak apa-apa kan pakai uang nyunyut, jangan sayang nggak usah, nanti aja. Wow, soalnya Terbaik. Uut Permatasari kalau ditanya sekarang bahagia sama suami? Sangat bahagia. Sangat bahagia. Sangat bahagia. Pinginnya fi hayati sampai akhir hayat. Til Sangat jannah, bahagia til jannah. Wow. Itu cinta saya kalau ditanya itu bukan cinta kata-kata. Susah Kak Mel. Kak Mel tau nggak kalau mau berangkat kerja itu suami saya tuh berdiri di pintu. Ada 5 menit atau 4 sampai 5 menit. Dia berdiri berdoa dulu di situ. Setelah berdoa selesai baru buka pintunya baru pergi. Itu udah nyium tangan saya, udah nyium saya. Saya kan suka ngambek-ngambek ya, misalnya pingin situ. Ayang aku belikan eyeshadow itu dong, gitu kan. Merek CC. Ayang kok udah ada sih? Itu eyeshadow apa sih? Sekali eyeshadow beli kok sampai 5 juta gitu kan. Saya digituin. Aduh sayang, aku sih bisa beli sendiri. Yang cuma kan pingin banget. Enak gitu ya. Udah lipstiknya aja deh, lipstiknya aja sama parfum. Gitu. Iya. Nanti ya kalau ke Jakarta gitu, saya ngambek dong. Ayang gitu deh. Sebel. Jadi kalau pas pamit, udah cukup Ayang ya gini aja. Enggak mau nah mukanya mana? Udah dionyok-onyok gini Kak Mel. Aku juga bingung kok nggak romantis tapi kenapa kok dieyel-eyel gitu kan? Istrinya dieyel-eyel gitu loh. Bagus dong daripada ngeyel perempuan lain. Coy jangan sampai. Yang penting jangan sampai ya kalau Allah. di rumah pakai tank top sama rok pendek. Iya, gitu. rok pendek itu. Pokoknya pakai tank top, rok pendek andalan. Begitu ada ketok-ketok, Ayang ada tamu, Ayang masuk gitu kan. Kalau tamu sih nggak ada Kak Mel. Mungkin kadang ada anggotanya yang ngirim apa gitu kan. Ayang masuk ada orang gitu kan. Gitu. Tuh guys, servis pokoknya 24 jam buat suami ya. Karena gini, kalau suami, kebetulan suami saya itu kan jangan dikira itu nggak banyak. Gini kan kalau kita setiap kali punya suami kerja itu kan orang kalau kerja pegel-pegel sini oke. Tapi kalau pikiran kan beda. Iya. Jadi saya tuh servis suami saya hampir tiap hari mijetin kepalanya Kak Mel. Sampai brand yang buat osok-osok itu yang fresh itu sampai habis berapa coba Kak Mel? Sampai beli 1 kotak box itu karena saya pijet enak yang gitu. Besoknya relax gitu. Itu saya bilang, ya Allah yang enak tiap hari sampai kadang-kadang tangannya paling suka itu gini Kak Mel. Ini tangan kan, beliau tidur nonton TV itu gini saya. Ya udah, ini saya pijetin ini sampai terus ada 1 jam Kak Mel gini. Terus kalau saya lepas, yang kok cepat sih sayang? Ini udah 1 jam. Terus kapan dong waktunya saya? Iya tunggu sholat tahajud dulu ya. Sholat tahajud dulu, baru ting Ting rajin dong, selalu dong. Baru ting. Kalau pijit doang ada plus-plusnya kan enggak. Jadi gitu. Jadi pijit tuh selalu wajah aja sama tangan dia suka gitu kan, gitu. Kalau kaki memang saya bilang yang mohon maaf yang saya nggak kuat. Kaki Ayang kan gede. Tahu kan Kak Mel, berat banget Kak Mel. Kaki polisi ya, Bo? Iya, gede banget antap. Ayang ini banget. Aduh ya, panggil itu ya. Pijit sambil pakai tank top sama rok pendek. Nyuat sehat selalu. Terima kasih Kak Mel. Congratulations, selamat. Salam buat Mas Tri. Semoga dimudahkan ke depannya. Karirnya makin
naik. Amin, Dan amin, yang amin, paling amin. penting tadi janjinya selalu bisa nyayangin Nyut terus ya. Iya, benar setia. Walaupun ntar udah kalau memang Allah memberikan kesempatan jadi jenderal, Amin, nggak ya akan Allah. berubah cinta kalian. Tidak akan pernah berubah, amin. Karena semua itu kan juga berkat doa istri, Iya, orang tua, betul. dan Iya. kesetiaan terhadap istri. Karena begitu istri nangis menjerit, maka tulang rusuknya juga akan hancur. Dan doanya juga sampai tembus ke langit. Tembus ke langit nggak tuh? Thank you guys Kak Mel, for thank you ya, watching. Kak Mel. Terima kasih. Ini katanya diundang mana-mana belum ngambil loh, baru ini perdana loh. Makasih Kak Mel, thank you Kak Mel. Iya. Karena aku tuh nggak pernah ngelupain Kak Mel. Kak Mel itu, ya Allah, sumpah tiap kali manggung sama saya tuh heboh. Hey, yuk, Kak Mel nyanyi, oke, nyanyi, ya, Kak, oke. Jadi nice Makasih banget, ya, humble sayang. banget. Thank Dan you, sekarang ya. tuh sumpah cantik, pioliang banget, so very very beautiful, Terima langsing, kasih. Pengen kayak cakep. Nyut-Nyut. Udah cantik. Yalah. Ya Allah, Tapi badan aku kayaknya segini kurang kecil. satu deh, mijitin suaminya kurang. Tuh kan, Kebalikan. bikin lucu. Suaminya mijitin aku kebalikan. Thank you ya Nyut. makasih, Sukses, sayang. salam buat Mas Tri, Makasih. salam buat Terima anak-anak. kasih, terima Semoga kasih. teman-teman bisa belajar ada nilai baik dari perjalanan seorang Uut Permatasari, sinden panggung. Bye guys. Bye.